Halo semuanya, selamat datang di video kuliah minggu ke-6 mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya Senta sebagai perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan desain organisasi. Nah, pertama-tama kita bahas definisinya. Jadi, struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antar berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi sendiri merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat kita simpulkan struktur organisasi merupakan hasil dari proses desain. Proses ini melibatkan 6 unsur kunci. Unsur kunci yang pertama adalah spesialisasi kerja. Dalam unsur ini, tugas-tugas dibagi ke dalam pekerjaan terpisah yang setiap tahapannya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Hal yang harus diperhatikan dari kunci ini adalah ketiadaan overspesialisasi. Hal ini dikarenakan overspesialisasi menimbulkan ketidakekonomisan manusia dari kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran meningkat, dan turnover yang tinggi. Kemudian, unsur yang kedua adalah departementalisasi. Terdapat 5 kategori departementalisasi. Yang pertama ada departementalisasi fungsi. Departementalisasi fungsi ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kinerja fungsi. Keunggulan dari departementalisasi ini antara lain adanya efisiensi karena menempatkan kekhususan serupa, koordinasi di dalam areal fungsional yang sama, dan spesialisasi mendalam. Kekurangannya antara lain komunikasi yang rendah pada lintas fungsi, serta pandangan yang terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian, kategori departementalisasi yang kedua adalah departementalisasi produk. Departementalisasi produk ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Keunggulannya memungkinkan spesialisasi produk dalam layanan tertentu, manajer dapat menjadi ahli di industrinya, dan juga lebih dekat dengan pelanggan. Kekurangannya dari kategori produk ini antara lain duplikasi fungsi dan pandangan terhadap tujuan organisasi menjadi terbatas. Kategori departementalisasi yang ketiga adalah departementalisasi geografis. Departementalisasi ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan teritori atau area geografis. Keunggulannya antara lain lebih efektif dan efisien dalam menangani isu-isu regional yang spesifik serta dapat melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dengan lebih baik. Namun, terdapat kerugian juga dari kategori geografis ini antara lain duplikasi fungsi serta perasaan terisolasi dari area organisasi lainnya. Departementalisasi keempat adalah departementalisasi proses. Departementalisasi proses mengelompokkan pekerjaan berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Keuntungan dari kategori ini ialah aliran aktivitas kerja yang lebih efisien. Namun kekurangannya adalah hanya dapat digunakan tipe produk tertentu. Kategori departementalisasi yang terakhir adalah departementalisasi pelanggan. Kategori ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan. Keuntungan dari kategori ini adalah kebutuhan dan masalah pelanggan dapat ditemukan oleh spesialis. Namun kekurangannya adalah duplikasi fungsi dan pandangan akan tujuan organisasi menjadi terbatas. Nah, itu tadi merupakan kategori-kategori dari departementalisasi yang masuk dalam unsur kunci kedua. Sekarang kita lanjut ke unsur kunci yang ketiga, yaitu rantai komando. Pada rantai komando terdapat garis otoritas atau kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam organisasi. Unsur kunci yang keempat adalah rentang kendali. Dalam rentang kendali ini, jumlah karyawan dapat secara efektif dan efisien disupervisi langsung oleh manajer. Ada juga yang memengaruhi rentang kendali, diantaranya keterampilan dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, keserupaan tugas, kompleksitas tugas, kebutuhan kedekatan fisik dengan bawahan, serta standarisasi tugas. Kemudian kita lanjut ke unsur kunci yang kelima, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pada sentralisasi, pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada titik tunggal dalam organisasi. Biasanya terpusat pada level atas perusahaan. Kalau desentralisasi, pembuatan keputusannya didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat pada tindakan. Unsur kunci yang terakhir adalah formalisasi.
Formalisasi ini merupakan tingkat standarisasi karyawan yang dipandu dengan aturan dan prosedur. Terdapat dua macam formalisasi, yaitu formalisasi tinggi, di mana aturannya lebih ketat, serta formalisasi rendah, yang mana terdapat lebih sedikit batasan. Itu tadi merupakan 6 unsur kunci dari proses desain. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai desain organisasi umum. Desain organisasi umum yang pertama adalah desain tradisional. Desain tradisional ini terdapat 3 struktur, yaitu struktur sederhana, struktur fungsional, dan struktur divisional. Selanjutnya, desain organisasi yang kedua adalah desain organisasi kontemporer yang terbagi atas 3 struktur. Yang pertama struktur tim, yang kedua struktur matriks, dan yang ketiga adalah struktur proyek. Untuk diketahui bersama, bentuk desain organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, desain organisasi organik. Yang kedua, desain organisasi sebagian besar organik. Yang ketiga, desain organisasi mekanistik. Dan yang keempat adalah desain organisasi sebagian besar mekanistik. Untuk diketahui, terdapat berbagai macam organisasi. Di antaranya yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya yaitu organisasi formal dan informal. Yang kedua, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah yaitu organisasi resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, berdasarkan skala atau ukurannya di antaranya organisasi besar, sedang, dan kecil. Yang keempat, berdasarkan tujuan di antaranya organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berdasarkan bagan organisasi, di antaranya berbentuk segitiga vertikal, segitiga horizontal, dan lingkaran. Konsep dasar dari struktur organisasi dalam mendesain organisasi. Organisasi sendiri memiliki 3 elemen utama menurut Robbins 2008. Di antaranya, terdapat sekelompok orang, terdapat interaksi, dan tujuan. Ciri utama organisasi di antaranya adalah terdapat sekelompok orang yang kemudian akan menimbulkan adanya interaksi dan kerjasama, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah tujuan bersama. Kemudian keterkaitan antar pembagian kerja, departemenisasi, hierarki, dan koordinasi. Pembagian kerja berfungsi untuk menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan agar lebih sederhana dan spesifik. Kemudian pengelompokan pekerjaan merupakan kegiatan pengelompokan dan penamaan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian terakhir adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi secara vertikal atau panjang, dari posisi paling atas ke posisi yang terendah, dan horizontal berbentuk datar, melebar ke samping kanan dan kiri. 2 konsep penting dalam hierarki diantaranya 1. Cakupan manajemen kontrol terkait dengan jumlah orang atau bagian pendukung di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu rantai perintah yang menunjukkan garis perintah dalam organisasi dari hierarki paling tinggi ke paling rendah. Menurut struktur departemen organisasi secara formal dilakukan dengan 3 cara pokok, diantaranya 1. Departemen fungsional yang berfungsi menyatukan semua orang agar terlibat dalam kegiatan. Yang kedua, departemen divisional ditunjukkan untuk membuat dan menjual produk spesifik. Dan yang ketiga yaitu organisasi proyek dan matriks, merupakan struktur di mana para karyawan melapor kepada divisi fungsional. Berikut adalah contoh bagian organisasi. Pada sebuah organisasi yang dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran yang di dalamnya membawahi bagian penjualan dan promosi, serta yang terakhir adalah manajemen SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya adalah organisasi pembelajar, merupakan organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi dan berubah melalui kegiatan manajemen pengetahuan karyawan. Karakteristik dari organisasi pembelajar diantaranya bersifat terbuka, pertukaran informasi terbuka, memiliki visi untuk masa mendatang, dan budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Terakhir adalah karakteristik organisasi pembelajar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah organizational culture, yang kedua leadership, yang ketiga information sharing, dan yang keempat adalah organizational design. Nah, teman-teman, untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut, kami menggunakan studi kasus dengan judul Desain Organisasi dalam Pengembangan Struktur Organisasi Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 oleh Tarmizi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait desain dan struktur organisasi.
Mari kita mundur sebentar untuk mengetahui apa itu organisasi. Organizing berasal dari kata organize, yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan. Dikutip dalam Fauzi dan Irfani 2018. Abudin Nahta mengutip dari John M. Ingalls, kata organisasi berasal dari bahasa Inggris organization, yang berarti organisasi atau hal yang mengatur. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadinata mengartikan organisasi sebagai susunan dan aturan dan berbagai bagian, atau orang dan sebagainya, sehingga merupakan satu kesatuan yang teratur. Dikutip dalam Nata 2012. Nebosha Janisi-Hevik menyimpulkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi termasuk di antara konsep dengan kekuatan penjelas dan prediktif tertinggi dalam memahami penyebab dan bentuk perilaku orang dalam organisasi. Akibatnya, dua konsep ini sering digunakan dalam penelitian sebagai variabel independen dalam penjelasan berbagai fenomena yang ditemukan di perusahaan dan jenis organisasi lainnya. Pengaruh struktur organisasi dan budaya pada komponen manajemen lainnya biasanya diteliti secara terpisah dan independen satu sama lain. Namun, ada contoh penelitian yang menganalisis pengaruh pada manajemen budaya dan struktur dalam interaksi timbal balik mereka. Dari sekian banyak pendapat yang ada pada studi kasus yang kami ambil, dapat disimpulkan bahwa organisasi sebagai wadah, alat, tempat dari kesatuan sosial yang didirikan atau dibentuk secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengorganisasiannya mempunyai keterkaitan erat dengan pembentukan struktur organisasi yang mempunyai fungsi pembagian tugas baik secara operasional dan manajerial, menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sedangkan untuk desain organisasi, mengkoordinasikan pola interaksi para anggota. Organisasi merupakan wadah dari manajemen. Setiap rangkaian struktur, desain organisasi mempunyai terkaitan erat dalam menentukan mutu organisasi. Di sini, kita akan membahas salah satu contoh organisasi, yaitu perguruan tinggi. Di sini juga kita bakal bahas bagaimana sebaiknya perguruan tinggi itu di era industri 4.0. Tapi sebelum itu, saya ada pertanyaan nih. Kalian tahu nggak sih apa sebenarnya definisi perguruan tinggi? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 1 ayat 2, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, berarti sekarang udah tahu kan ya definisi perguruan tinggi itu apa? Nah, mau tanya lagi nih, teman-teman pernah tidak berpikiran untuk apa sebenarnya kita sekolah dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya? Nah, itu bisa kita jawab berdasarkan pasal 3 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan di Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas soal definisi dan juga fungsi tujuan dari perguruan tinggi. Sekarang, saya mau ngasih tahu nih soal beberapa bentuk dari perguruan tinggi itu sendiri. Terdapat 6 bentuk perguruan tinggi. Di antaranya, 1. Ada universitas. Universitas ini menyelenggarakan pendidikan akademik, juga pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang kedua ada institut. Institut ini sama seperti universitas. Ia menyelenggarakan pendidikan akademik juga vokasi, tapi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, ada pendidikan tinggi.
pendidikan tinggi juga sama-sama menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi tapi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi. Sebelum melanjutkan, dapat kita lihat bahwa ketiga bentuk yang sebelumnya telah dijelaskan memiliki letak persamaan, tetapi perbedaannya hanyalah pada rumpun ilmu yang diselenggarakan. Lanjut pada bentuk yang keempat adalah politeknik. Politeknik hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi, tapi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Bentuk kelima adalah akademi. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Bentuk terakhir adalah akademi komunitas. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, kita masuk ke sesi akhir, yaitu akan membahas mengenai soal desain organisasi yang sebaiknya digunakan untuk mengimbangi perkembangan dunia industri 4.0. Jadi era industri 4.0 itu lebih cenderung menggunakan desain organisasi yang digagas oleh Peter Robbins dan Timothy Judge, di mana terjadi penggunaan opsi-opsi struktural yang baru dengan sedikit lapisan dari hierarki. Dan juga lebih menekankan pada terbukanya batasan organisasi, yaitu dengan menggunakan organisasi virtual atau virtual organization. Organisasi unit kecil merupakan sumber luas terbesar fungsi bisnis. Dalam istilah struktural, organisasi virtual sangat sentralisasi dengan sedikit atau tidak departementalisasi dan organisasi yang tak terbatas atau boundaryless organization. Organisasi ini berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Tipe organisasi ini perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Apalagi ke depan dengan pengembangan sistem e-learning, maka jumlah mahasiswa tidak lagi bergantung dengan kemampuan daya tampung gedung perguruan tinggi. Saat ini, bahkan pembelajaran online sudah banyak dilakukan seperti di universitas terbuka, ruangguru.com, Quarancal ID, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai perwakilan kelompok 5, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih.